Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Apa yang lain jamaah sekalian? Yang ada keringanan? Apa yang lain? Yaitu tayamum. Ya, salah satu keringanan adalah tayamum. Tayamum. Allah mengatakan wa in kuntum ala safarin, wa in kuntum marda aw ala safarin, ya. Kalau kalian sakit atau safar, au jaa ahadukum minal ghaid, atau kalian mendatangi kalian sudah buang air, ya, apakah itu buang air kecil atau air besar, maka disyariatkan untuk tayamum. Fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan debu yang bersih, ya. Dan tayamum jamaah sekalian, Allah mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Dan dari sinilah khilaf di antara para ulama, batasnya kalau tangan sampai di mana? Apakah sampai di pergelangan atau sampai di siku? Ini khilaf di antara para ulama. Ulama Syafi'iyah menganggap tangan itu berarti sampai di sini. Ya, sampai di sini. Adapun yang lainnya jumhur mengatakan sampai di sini, sampai di pergelangan tangan saja. Sisi pendalilannya seperti ini. Sisi pendalilannya seperti ini. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Aidi. Sebutkan aidi. Aidi artinya dua tangan. Tentang ayat mencuri hampir sama dengan aidi juga. Ya, wasariqu wasariqatu faqta'u aidi. Disebutkan juga aidi. Artinya dua tangan. Aidi. Menjadi pertanyaan jamaah sekalian. Kalau potong tangan, yang mana dipotong? Pergelangan atau siku? Yang mana yang dipotong? Pergelangan atau siku? Ya pergelangan. Ya pergelangan. Sehingga ulama jumhur mengatakan bahwa ketika seseorang itu tayamum, itu cukup sampai di pergelangan tangan saja. Jadi bismillah, seperti wudu, baca bismillah, kemudian tempelkan, kemudian ayat tadi famsahu biwujuhikum, wajah dulu satu kali, kemudian langsung tangan kiri usap yang atasnya ini, kemudian tangan kanan usap punggung tangan kiri, ya. Kalau misalnya ada debunya, ya, ada turupnya, ada tanahnya, maka disunahkan dikasih begini. Ya pasangan nanti? Ya ditimpa biar keluar tanahnya. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu. Ya tidak perlu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mendahulukan tangan dulu. Jadi tangan dulu, Bismillah, tempelkan seperti ini, kemudian tangan kiri mengusap punggung tangan kanan, kemudian tangan kanan mengusap punggung tangan kiri, kemudian wajah. Dan dua-duanya dibolehkan. Ya. Kalau yang berdalil wajah dulu, maka dia berdalil dalam surat Al-Maidah. Kalau yang tangan dulu, maka dia berdalil pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Dua-duanya dibolehkan. Kalau yang sampai siku, maka dia berdalil pada pendapat mazhab dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bisa dipahami di sini jamaah sekalian, ya. Ya, terkait masalah tayamum. Ya.
Baik ikhwatal iman a'azakumullah, apalagi selain tayamum, ini semua jamaah sekalian dibangun pada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dalam keadaan kesulitan, kesulitan mendatangkan kemudahan. Baik. Kemudian ikhwatal iman a'azakumullah, kita masuk kepada hadis yang kita maksud, ya, terkait masalah 3 orang yang datang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, Anas bin Malik ini apanya Nabi? Ya, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, jadi pembantunya Nabi namanya Anas bin Malik, dan di antara sahabat yang umurnya panjang sekali. Ya, umurnya panjang. Dia meninggal sahabat kedua terakhir yang meninggal. Karena yang paling terakhir meninggal sahabat Nabi yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Tufail. Namanya Tufail. Nah, Anas keduanya. Ya, kedua. Jadi umurnya sangat panjang. Kata Anas bin Malik, "Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika dikabarkan tentang ibadahnya Nabi, maka 3 orang ini seakan-akan menganggap ibadah Nabi itu sedikit sekali. Jadi mereka meremehkan ibadahnya Nabi. Kemudian waqalu, mereka mengatakan, inna nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, di mana posisi kami di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya kami ini ibadahnya lebih luar biasa daripada Nabi. Padahal Nabi sudah diampuni dosanya yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Tapi kok ibadahnya sedikit, kami lebih banyak, maksudnya begitu. Ya. Apa yang terjadi? Qala ahaduhum, yang pertama mengatakan, amma ana fa usolli lail abada. Kalau saya akan sholat sepanjang malam, saya tidak tidur. Jadi pada Isya sholat terus sampai subuh. Qala al-akhar wa ana asum ad-dahra wa la uftir. Saya akan puasa sepanjang tahun, saya tidak berbuka. Luar biasa ini ibadahnya, ya. Jadi puasa tanpa buka. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qala al-akhar wa ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abada. Saya menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Jadi ada 3 ibadah yang disebutkan. Yang pertama salat, yang kedua puasa, yang kedua tidak mau menikah, ya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah istrinya. Faqal, maka Nabi berkata kepada mereka. Nabi bertanya, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza?" Kalian yang bilang seperti ini dan seperti itu, maksudnya tadi yang 3 laki-laki, yang satunya tidak mau menikah, ya, tidak mau tidur, kemudian tidak mau berbuka, ya. Kalian yang mengatakan demikian. Kemudian kata Nabi, amma wallahi inni la akhsyakum billah wa atqakum lahu. Ya, demi Allah, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Lakinni asum wa uftir. Tapi saya puasa, saya juga berbuka. Wa usolli wa arqud. Saya juga sholat, tapi di sisi lain saya juga tidur. Jadi Nabi sholat, kemudian Nabi juga tidur. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Puncaknya kata beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka bukan golonganku, ya. Ini dalil yang kedua jamaah sekalian yang diutarakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadis ini, ya, seperti yang disebutkan pada judulnya, yaitu al-iqtisadu fit ta'ah, ya, sederhana dalam ketaatan. Ya, jadi ada 3 laki-laki datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang ibadah Nabi, ya, kemudian meremehkan ibadahnya Nabi karena sedikit sekali ibadahnya Nabi dibandingkan ibadah mereka. Sehingga mereka menyampaikan, saya puasa tidak berbuka, saya sholat tidak tidur, dan saya tidak menikahi wanita. Ketika Nabi datang, Nabi bertanya kepada mereka, tabayun, maka Nabi jelaskan, saya ini adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, tapi saya puasa, saya juga berbuka. Saya sholat, tapi saya juga
tidur. Kemudian saya menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Di sini jamaah sekalian banyak sekali faedah. Antum catat. Jadi Bapak Ibu catat. Yang tidak catat hafal ya. Diingat ya. Jadi yang tidak catat ingat apa yang disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama, ya, yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini itu datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya ibadahnya Nabi. Sehingga faidahnya di sini adalah semangat para pemuda dalam beribadah. Ini yang pertama. Semangat para pemuda dalam beribadah. Ya, dalam beribadah. Ini semangatnya para sahabat ya. Di zaman beliau mereka selalu bertanya bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan semangatnya pemuda ini itu harus dibarengi dengan hikmahnya, bijaksananya para orang tua. Sehingga muncul perkataan yang ada benarnya ya, ada benarnya, yaitu hamasatus syabab ma'a hikmatis syuyukh. Hamasatus syabab, mana hamasa? Hamas, ya, hamasa. Semangatnya para pemuda ma'a hikmatis syuyukh harus dibarengi dengan bijaksananya para orang tua. Ya, karena para orang tua itu pada perkataan yang lain yang juga ada benarnya, apa namanya, orang tua itu lebih banyak makan, ya, lebih banyak makan garam. Yang anak muda biasa semangatnya tinggi tapi kurang makan garam, baru sedikit, ya, baru sedikit. Maka perlu dibarengi dengan bijaksananya para orang tua, ya. Jadi semangat para pemuda dalam beribadah. Kemudian yang kedua, taqalluha, ya, mereka meremehkannya, taqalluha, ya, taqalluha. Jadi faedah yang kedua, kebenaran bukan pada kuantitas. Apa kuantitas? Bahasa yang mudah apa ya? Kuantitas. Ya, bukan pada banyak. Ya, takutnya pakai bahasa susah dipahami jadinya. Jadi kebenaran bukan pada banyaknya, tapi pada kualitasnya. Kualitas apa? Apanya? Ya, antum cari ya, punya kualitas saya tulis. Kualitas. Jadi kebenaran jamaah sekalian itu tidak dilihat dari banyaknya yang dikerjakan, tapi kualitasnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan ibadah 3 orang ini luar biasa. Ya, mungkin bahasanya ibadahnya Nabi kalah karena subhanallah dia puasa tidak berbuka, dia sholat tidak tidur, dan dia tidak menikahi wanita. Tabattul namanya. Ya, tabattul itu bahasa kita menjomblo. Pokoknya dia mau menikah. Ya, dia betul-betul menghindari itu. Ya. Maka kebenaran itu bukan pada banyaknya ibadah, tapi pada kualitas. Sama juga jamaah sekalian ketika kita sholat. Kita sholat maghrib, kita sholat isya, upayakan khusyuk, ya, upayakan khusyuk dan paksa diri untuk khusyuk. Jangan sampai kita sholat tapi pikiran kita itu kemana-mana. Ini kualitasnya tidak ada kalau seperti ini. Mungkin kuantitasnya dapat, tapi kualitasnya tidak dapat. Ya, sehingga perlu ketika kita beribadah kepada Allah itu perlu kualitasnya. Ya, kita sholat 2 rakaat tapi khusyuk itu jauh lebih baik daripada kita sholat 20 rakaat tapi tidak dibangun di atas dasar kekhusyuan. Jasad kita ada di situ tapi pikiran kita kemana-mana. Pikirin utang, pikirin masalah dengan teman, pikirin nanti makan apa, nanti kerja apa, ya. Sehingga kualitas ibadah ini perlu dijaga jamaah sekalian. Dan ingat, ibadah yang sudah dilaksanakan itu tidak akan pernah kembali lagi. Ini kaidah jamaah sekalian agar kita tidak merugi. Ibadah yang sudah dikerjakan tidak akan bisa kembali lagi. Misalnya tadi kita sholat maghrib. Kita sholat maghrib, kita tidak khusyuk, pikiran kemana-mana. Maka tercatat di catatan amal kita nanti di hari kiamat, si fulan hari ini sholat maghrib tidak khusyuk, tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Kita ketinggalan misalnya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tercatat hari ini si fulan ketinggalan 2 rakaat sebelum sholat subuh, tidak bisa dihapus.
Berjalan lagi hari berikutnya, amalan baru. Amalan baru. Sehingga jamaah sekalian, manfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah, ya tingkatkan kualitas ibadahnya. Ya tingkatkan kualitas ibadahnya, jangan asal yang penting selesai. Yang penting selesai, jangan, kasihan. Ya kasihani diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya. Tiga orang ini mereka sebutkan amalan-amalan mereka. Mereka mengatakan amma ana fa usolli lail abada. Saya akan sholat malam tidak tidur. Yang kedua mengatakan saya puasa tidak berbuka. Kemudian yang ketiga tidak menikahi wanita. Jamaah sekalian, mereka ini menyandarkan kebenaran itu kepada logika. Menyandarkan kebenaran pada logika. Seakan-akan mereka mengatakan semakin banyak ibadah yang dilakukan, maka itulah kebenaran. Ya, itulah kebenaran. Kita menjauhi wanita, tidak menikah, sama sekali itulah kebenaran. Sehingga faedahnya di sini jamaah sekalian, kebenaran ya ma wafaqad dalil. Kebenaran itu yang sesuai dengan dalil, bukan sesuai dengan logika. Ya, kebenaran yang sesuai dalil bukan logika, ya, bukan logika. Jadi kebenaran yang sesuai dengan dalil, bukan logika. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang keempat jemaah sekalian, Nabi mengatakan antumul ladzi kuntum kadza wa kadza. Kalian tadi yang bilang seperti ini dan seperti itu. Nah, Nabi bertanya, menunjukkan Nabi itu cross check ketika ada berita datang. Jadi faedah yang keempat adalah tabayun. Apa itu tabayun? Ya, diteliti dulu, ditanya dulu benar atau tidaknya itu berita. Ya, apalagi sekarang jamaah sekali ini zaman yang subhanallah. Ya, hoax ya. Gosip itu cepat sekali menyebar kemana-mana. Kalau kita tidak cross check, kita tidak teliti beritanya, kita akan termasuk orang-orang yang zalim, ya, yang zalim. Sehingga ketika ada berita datang, ya diteliti dulu beritanya benar atau tidak. Jangan asal share saja, teliti dulu. Kalaupun beritanya benar jamaah sekalian, pertanyaan kedua, apakah kalau di share ini bermanfaat atau tidak? Jadi meskipun beritanya benar, tapi kalau di share malah ribut nantinya, malah menjadi trending topik misalnya. Maka ini ditahan. Jadi di zaman sekarang ini orang harus bijak bermedia sosial. Tidak semua yang dianggap itu benar maka di-share kemana-mana. Apalagi kalau itu cuma qila wa qola. Mana qila wa qola? Ya, katanya. Ya, jadi belum jelas, masih qila wa qola, maka ini ditahan. Jadi Nabi SAW ya dalam banyak hadisnya itu selalu bertanya, tabayun selalu. Sama dengan hadis yang sudah kita pelajari ketika Nabi khutbah Jumat, kemudian ada seorang laki-laki masuk dari pintu Masjid Nabawi dan langsung duduk. Nabi lihat secara kasat mata. Dia duduk, kata Nabi, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Jadi ketika khutbah Jumat ya, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Kata dia belum. Kata Nabi, sholli rakaataini. Yakum fasolli rakaataini, bangunlah dan sholatlah 2 rakaat. Padahal Nabi sudah lihat dari pintu masjid sampai dia duduk. Tapi Nabi masih cross check, tanya. Dan ini dalam ranah kecil jamaah sekalian, dalam ranah keluarga kita juga sama. Ketika ada anak kita 2 orang misalnya berkelahi, cross check dulu, jangan langsung disalahkan salah satunya atau jangan disalahkan dua-duanya, tanya dulu ya permasalahannya seperti apa. Kemudian yang kelima jamaah sekalian adalah sabda Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan umatku. Baik ikhwatal iman, ya, jadi yang kelima, ini puncak daripada hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ya. Jadi jamaah sekalian, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW itu tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan ittiba. Tentu di faedahnya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan ittiba, ikut kepada Nabi SAW. Jadi berpegang kepada sunnah Nabi tidak akan terwujudkan kecuali dengan
dengan ittiba, dengan amalan. Ya, amalkan apa yang kita mampu jamaah sekalian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengajarkan kita, mohon maaf ya saya sebutkan ya, pakai jenggot ya. Berjenggot apa susahnya berjenggot? Ya, kalau belum mampu misalnya, setidaknya kita tidak mengutarakan perkataan yang melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mengatakan jenggot zaman ini tidak sunnah lagi. Kalau di zaman Nabi iya, tapi sekarang sudah tidak terpakai. Ya, katakan saja belum mampu ya, belum mampu untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ujung dari perkataan ini jamaah sekalian adalah perkataan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan al-iqtisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iqtisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, di dalam sunnah itu lebih baik daripada semangat di dalam perkara bid'ah, ya. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, memberkahi usia, harta dan keluarga kita. Jadi jangan putus belajar ya. Di sini di rumah selalu belajar. Ya, karena belajar ini kewajiban bagi setiap muslim sampai hatal mamat, sampai kita masuk ke dalam liang kubur, wajib belajar ilmu agama. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.